warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji UKIN PPG dalam jabatan Angkatan Kedua tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Fitri Restika. Saya guru PKN di MAN 1 Banda Aceh. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan Kedua tahun 2022 dengan mengambil elemen Negara Kesatuan Republik Indonesia fase F, materi ancaman kelas 2 IPA 1. Berikut video praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan dapat berjalan lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bagaimana hari ini, ada yang tidak hadir? Nah, kalau gitu Ibu absen ya. Akmalia hadir? Alifia Humaira hadir? Alia Rosa hadir? Arifah Mutmainah? Karisa hadir? Sutria? Oke, berarti ada beberapa orang yang tidak hadir ya. Baik, untuk hari ini kita akan mempelajari materi tentang ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang ada di Indonesia. Oke, silakan. Oke, sebelum kita lanjut materi pembelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Diharapkan anak-anak Ibu itu mampu memberikan solusi secara kreatif upaya pencegahan konflik yang terkait dengan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang dihadapi di Indonesia. Lalu yang selanjutnya, indikator pencapaian dari tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Itu yang pertama, peserta didik mampu menganalisis faktor penyebab konflik yang terkait ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang dihadapi di Indonesia. Untuk pembelajaran kita pada hari ini, kita menggunakan model PBL, pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning, di mana ada 5 tahapan. Yang pertama, mengorientasikan siswa pada masalah. Ini nanti akan saya tampilkan sebuah video yang pastinya bukan video drama Korea ya, tapi video
terjadi di Indonesia. Lalu yang kedua, mengorganisasikan kerja siswa. Apa yang akan kita lakukan di sini? Nanti kalian akan dibentuk menjadi 5 kelompok. Oke, untuk meningkatkan semangat nasionalisme anak-anak ibu semuanya, marilah kita menyanyikan secara bersama-sama lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. Silakan anak-anak ibu semua berdiri. Keberagaman ras, keberagaman suku, agama, gender, dan status sosial. Ya, beri tepuk tangan dulu nih pada hari. Ini video pembelajaran yang gue maksud tadi, yang apa? Bisa dibilang bukan video yang sering kalian nonton di rumah, ya kan? Siapa yang sudah nonton drakor? Silakan disaksikan video pembelajaran ini, tapi bukan drama Korea yang kalian nonton ya. Dalam masyarakat, kehidupan bertetangga memang gampang-gampang susah. Ada tetangga yang baik hati, tetangga yang iri dengki, dan ada pula tetangga yang berurusan seperlunya saja. Dari hubungan dengan tetangga inilah bisa terjadi hal-hal yang mempererat hubungan kedua belah pihak. Atau bisa juga malah merenggangan, bahkan sampai ada yang memutus hubungan sepihak. Semuanya itu bisa terjadi juga dalam hubungan kenegaraan. Indonesia dan Malaysia contohnya. Sebagai negara tetangga, Indonesia dan Malaysia sering berada dalam situasi tersetekan atas kepemilikan suatu wilayah hingga kepemilikan warisan budaya. Tensi perseteruan itu pun merambah sampai ke dunia maya. Misalnya di bidang olahraga. Seringkali kita jumpai ketika pertandingan Indonesia-Malaysia, seketika itu warga masing-masing negara meningkat ratusan kali lipat jiwa nasionalismenya. Antusiasme masing-masing warga negara bisa dirasakan dari postingan-postingan di media sosial yang berapi-api seperti akan menuju ke medan perang sungguhan. Bahkan parahnya sampai membuat yel-yel sindiran yang dibuat khusus untuk menjatuhkan mental lawan. Semua itu dipicu bukan tanpa alasan, karena kedua negara tersebut memang sering terlibat dalam pertikaian, dari saling klaim wilayah kekuasaan sampai warisan budaya. Karena faktor letak geografis yang berdekatan pula, kedua negara ini sepertinya tidak bisa akur mengenai batas-batas wilayahnya. Perbatasan darat antara Indonesia Malaysia membentang sepanjang 2019 km dari Tanjung Batu di Kalimantan Barat Laut, melewati dataran tinggi pedalaman Kalimantan hingga ke Teluk Sabatik dan Laut Sulawesi di sebelah timur Kalimantan. Malaysia dipisahkan ke dalam dua kawasan,
yaitu menuju Malaysia dan Malaysia Timur oleh Kepulauan Natuna, wilayah Indonesia di Laut Cina Selatan. Harusnya bukan ke Medan kan? Yang terbaru, Malaysia melalui mantan Perdana Menterinya, Mahathir Mohamad, mengatakan jika negaranya seharusnya mengklaim Pulau Riau dan Singapura. Karena menurutnya, kedua wilayah tersebut adalah bagian dari wilayah Malaysia. Dikutip dari Straits Times, mantan Perdana Menteri berusia 97 tahun itu berbicara pada hari Minggu 19 Juni 2022 di sebuah acara di Selangor yang diselenggarakan oleh beberapa organisasi dan pemerintah di bawah bendera Kongres untuk Kelangsungan Hidup Melayu dan berjudul Aku Melayu, Survival Bermula. Seharusnya kita tidak hanya menuntut agar Pedra Branca atau Pulau Batu Putih dikembalikan kepada kita. Kita juga harus menuntut Singapura dan Kepulauan Riau karena mereka adalah tanah Melayu. Tak hanya itu, Mahathir juga mengatakan jika lahan Malaysia Setelah menyaksikan video pembelajaran tadi, ancaman apa saja yang terdapat dalam video tersebut? Oke, silakan Alicia. Video tersebut terdapat ancaman wilayah dan negara. Iya, tepuk tangan untuk Alicia. Nah, apa itu ancaman? Ancaman merupakan setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang dinilai dapat membahayakan kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan suatu negara. Lalu yang selanjutnya adalah tantangan. Apa itu tantangan? Tantangan merupakan hal atau objek yang menggugah tekad untuk meningkatkan kemampuan mengatasi masalah. Sering atau dari kalian yang sering mendapatkan tantangan? Contohnya seperti apa? Tantangan untuk bisa berprestasi sedangkan saingan banyak ya Pak? Apa saja klasifikasi ancaman? Yang pertama ada ancaman berdasarkan jenis, yang kedua ada ancaman berdasarkan sumber, lalu ada ancaman berdasarkan bentuk. Lalu ada juga bentuk-bentuk ancaman dalam bidang Hipolex Hosgood Hanka, di mana ada 5 ancaman. Pertama ada ancaman di bidang ideologi, yang kedua ada ancaman di bidang politik, lalu ada ancaman di bidang ekonomi, dan yang keempat ada ancaman di bidang sosial budaya, dan yang selanjutnya ada ancaman pertahanan dan keamanan. Inilah kelima ancaman yang akan kita diskusikan secara bersama-sama pada hari ini. Oke, silakan anak-anak ibu scan QR code. Itu ada petunjuk bagaimana dalam menyelesaikan permasalahan dalam membuat tugas kelompok kalian masing-masing. Tapi sebelumnya silakan anak-anak ibu mengambil nomor ujian 2 dengan kelompok 2 dan seterusnya seperti itu sampai yang dapat nomor 5 berarti bergabung dengan anggotanya yang bernomor 5. Silakan satu orang satu. Oke, silakan anak-anak ibu duduk di kelompok yang masih kalian kerjakan, diskusikan bersama anggota kelompoknya masing-masing ya. Itu kelompok 1 tadi tentang apa berarti? Ancaman di bidang ideologi. Ya, kelompok 1 ideologi, kelompok 2 politik, kelompok 3 ekonomi, kelompok 4 sosial budaya, kelompok 5 tahanan dan keamanan. Dikerjakan LKPD-nya sesuai dengan materi kelompoknya masing-masing.
paham loh, perasaan kelompok 4 ingin membahas hal tersebut lebih dalam lagi dan berkenaan dengan RKPD yang telah diberikan. Nah, yang pertama, kita akan melihat ancaman di bidang sosial budaya. Sebelum kita membahas lebih lanjut, alangkah eloknya lebih dahulu kita mengulang kembali apa itu pengertian ancaman. Jadi, ancaman adalah setiap usaha, kegiatan, baik dari dalam maupun dari luar, yang membahayakan kedaulatan dan keutuhan negara dan keselamatan segenap bangsa. Nah, bentuk-bentuk ancaman ini kan banyak tadi. Berdasarkan klasifikasinya ada 3, dan salah satu bentuknya itu ancaman di sosial dan budaya. Nah, ancaman di bidang sosial budaya itu seperti isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, ketidakadilan, dan yang menjadi dasar-dasar timbulnya konflik vertikal antara pemerintah dan pusat daerah dan konflik horizontal antara suku, agama, ras, dan budaya. Ya, atau disebut juga ancaman. Selanjutnya, ancaman dalam bidang sosial budaya seperti kita bahas tadi itu dapat berupa ancaman dalam negeri maupun ancaman dari luar negeri. Ancaman dari dalam negeri. Ancaman dari dalam negeri itu dorong isu-isu kemiskinan, keterbelakangan, ketidakadilan, isu-isu tersebut menjadi titik pangkal permasalahan seperti separatisme, terorisme, kekerasan yang melekat dan berencana sebagai akibat yang menggunakan semangat gotong royong dan akan mengancam ketahanan nasional negara kesatuan Republik Indonesia. Seperti yang sudah kita lihat di video tadi, ada banyak hal yang menyebabkan konflik-konflik dalam negeri ini. Selain isu-isu yang keterbelakangan, kemiskinan, bahkan sebenarnya isu dalam diri sendiri seperti isu bersifat isu terorisme dan hal-hal lain itu juga akan menyebabkan ancaman dari dalam negeri. Yang kedua, kita akan bahas tentang ancaman dari luar negeri. Sementara itu, seperti yang kita tahu tadi, ancaman dalam negeri itu berupa masuknya nilai-nilai budaya dan luar negeri yang sulit dibentuk. PPPI per tahun 2015 menyatakan globalisasi dengan syarat dengan sebabkan perubahan berdampak pada perubahan nilai-nilai yang mempengaruhi pola pikir, pola sikap, dan pola interpretasi penerus bangsa. Serta berbagai permasalahan kebangsaan yang bersifat signifikan dan berpengaruh terhadap pertahanan dalam tatanan budaya dan bangsa Indonesia. Nah, untuk menanggulangi ini tentu ada peran-peran pendukung yang berasal dari berbagai lembaga. Yang pertama lembaga pemerintah, masyarakat. Yang pertama lembaga pemerintah. Yang satu, pemerintah berperan teguh pada ideologi Pancasila, sehingga setiap hal-hal yang menjadi ancaman bagi rusak ideologi bangsa akan ditanggulangi oleh pemerintah. Yang kedua, membuat kebijakan wajib belajar 12 tahun yang seperti kita rasakan perasaan ini, dan sebentar lagi kita akan menerapkannya. Yang ketiga, memperbanyak lapangan pekerjaan dan membina pengangguran agar dapat berkompetisi. Hal ini dapat kita lihat dalam pembentukan balai-balai pusat pelatihan dan beberapa badan-badan lainnya. Yang keempat, meningkatkan rasa cinta tanah air atau patriotisme. Hal ini bisa kita lihat dalam upacara. Bahkan tadi sebelum kita memulai pelajaran itu terdapat beberapa lagu merupakan lagu wajib nasional untuk meningkatkan semangat patriotisme kita. Yang kelima, itu memberantas peredaran obat terlarang dan keras yang sebenarnya sangat rentan yang pada saat ini, pada saat globalisasi. Yang keenam, itu memblokir situs-situs pornografi. Penggunaan produk-produk dalam negeri Indonesia. Yang ke-8, pergelaran budaya Indonesia seperti banyaknya festival-festival yang terjadi beberapa bulan lalu, serta pameran budaya. Yang ke-8, yang ke-9, menghindari kebudayaan yang masuk ke Indonesia. Sehingga setiap budaya yang masuk ini hanya diambil yang baik-baiknya saja. Bahkan budaya dari luar pun sebenarnya ada banyak nilai-nilai yang baik apabila kita ambil. Selanjutnya, peran masyarakat dalam menangani ke ancaman dalam bidang sosial budaya. Yang pertama, melakukan gotong royong bersama sebagai warga negara yang baik membersihkan lingkungan dalam rangka meningkatkan kesadaran kehidupan sosial bermasyarakat dan bernegara, serta mencegah terjadinya sikap individualisme antisosial. Yang kedua, melestarikan budaya dengan cara mengadakan lomba tentang kebudayaan, mengajarkan kebudayaan kepada generasi muda. Tujuannya untuk meningkatkan komunikasi yang baik antara masyarakat, serta melestarikan budaya agar tidak diakui orang asing dan mencegah penggunaan kebudayaan dari nenek moyang. Sekian dari kelompok kami. Yang ketiga itu memakai HP atau smartphone yang dibutuhkan dan menaruhnya saat tidak dibutuhkan.
dan saat sedang berbicara kepada orang lain. Tujuannya meningkatkan kehidupan sosial yang aktif serta memupuk kesadaran dan norma kesopanan untuk memperhatikan seorang saat berbicara. Yang keempat, menerapkan budaya positif dari luar dan membuang budaya negatif yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang luhur dari penduduk. Maka tentunya kita menjadi masyarakat yang selektif dalam pengaruh budaya luar yang masuk ke dalam Indonesia. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin bertanya, tanggapan ataupun pendapat yang ingin disampaikan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, silakan kelompok 1, 2, 3, dan 5 untuk bertanya kepada kelompok 4 jika ada hal yang dianggap masih kurang jelas dari presentasi yang disampaikan oleh kelompok 4. Mulai dari kelompok 1. Dapat dilakukan untuk mengantisipasi ancaman dalam bidang sosial budaya. Nama saya Karika Alzena, saya dari kelompok 2. Saya akan ini bertanya kepada Pak. Mengapa globalisasi bisa mempengaruhi pola pikir, pola sikap, dan pola tiga generasi penerus bangsa? Baik, silakan dijelaskan. Saya Natasha akan menjawab pertanyaan dari Karisa dari kelompok 2. Mengapa globalisasi bisa mempengaruhi pola pikir, pola sikap, dan pola tingkat generasi penerus bangsa? Nah, dari generasi penerus bangsa itu disebut remaja. Masa remaja adalah masa transisi menuju dewasa. Pada masa ini, individu mengalami perubahan baik dari segi fisik maupun psikisnya. Mereka mudah terpengaruhi oleh hal-hal yang baru dan menarik bagi mereka. Contohnya, berpakaian selayaknya orang-orang barat, pergi ke babi, mabuk-mabukan, obat-obatan terlarang, bahkan berciuman dengan lawan jenis di tempat umum seperti budaya barat yang dapat merusak norma-norma yang dimiliki oleh orang-orang Indonesia. Dari saya, terima kasih. Bagaimana, Karisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Tony dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan Sodia dari kelompok 3 mengenai contoh ancaman sosial budaya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh ancaman sosial budaya dalam kehidupan sehari-hari yaitu maksudnya budaya luar di Indonesia dan orang Indonesia langsung menerimanya tanpa diseleksi terlebih dahulu. Jadi contohnya itu masuk drama Korea ke Indonesia. Lalu orang-orang di Indonesia lebih tertarik menonton drama Korea dibanding drama Indonesia. Hal ini dapat menyebabkan turunnya minat warga Indonesia terhadap karya-karyanya sendiri yang dapat menjadi ancaman di bidang sosial budaya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya pertanyaan dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5 yang dijawab oleh kita. Apa yang menyebabkan terjadinya ancaman di bidang sosial dan budaya? Nah, jadi sebenarnya kan faktor-faktor pendorong yang menyebabkan munculnya ancaman itu sendiri seperti yang sudah kami tampilkan tadi, yaitu adalah isu kemiskinan, isu kebodohan, keterbelakangan dan ketidakadilan. Isu kemiskinan sendiri merupakan salah satu isu yang dibawa oleh bangsa Indonesia sejak zaman penjajahan, di mana terdapat jurang pemisah antara si kaya dan si miskin yang semakin lebar tiap tahunnya. Dan hal ini berupaya diatasi oleh pemerintah melalui beberapa langkah yang kami jelaskan tadi. Pada hari ini, saya Bu. Oke, silakan Azura. Jadi setelah kita belajar tentang ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang ada di Indonesia, khususnya ancaman, dapat kita ketahui bahwa ancaman adalah segala sesuatu yang dapat membahayakan kedaulatan suatu negara, baik itu dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Ancaman itu sendiri terbagi menjadi 5, yaitu ancaman di bidang ideologi, bidang politik, bidang sosial budaya, bidang ekonomi, dan bidang pertahanan dan keamanan. Oke, terima kasih Azura.
Thank you.